Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Amelia Dusa Putri dalam video pembelajaran yang berjudul Menelaah buku guru dan buku siswa, silabus, RPP pada kelas rendah, serta review hasil penelitian pada mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke, materi yang pertama akan kita bahas yaitu buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku ini disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal seperti pertama jaringan tema, kedua ruang lingkup pembelajaran, ketiga tujuan pembelajaran, keempat media dan alat pembelajaran, kelima langkah-langkah kegiatan pembelajaran, keenam pengalaman belajar yang bermakna, ketujuh berbagai teknik penilaian siswa, 8. Informasi menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, dan yang terakhir petunjuk penggunaan buku siswa. Kemudian buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku ini berfungsi sebagai panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua, lembar kerja siswa, hasil kerja siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian, dan media komunikasi antara guru dan siswa. Tema buku guru dan siswa kurikulum 2013 pada kelas 1, tema 1 diriku, tema 2 kegambaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku, tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarnya, dan tema 8 peristiwa alam. Pada kelas 2, tema 1 hidup rukun, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 tugasku sehari-hari, tema 4 hidup bersih dan sehat, tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, tema 7 kebersamaan, dan tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sedangkan pada kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2 menyayangi tumbuhan, tema 3 benda di sekitarku, tema 4 kewajiban dan hakku, tema 5 cuaca, tema 6 energi dan perubahannya, tema 7 perkembangan teknologi, dan tema 8 Praja Muda Karana. Buku guru dan siswa kelas 1, 2, dan 3 terdiri dari 8 tema, di mana 4 tema akan dipelajari pada semester genap dan 4 tema lagi pada semester ganjil. Pada setiap tema terdiri dari 4 subtema. Setiap subtemanya diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajarannya dialokasikan untuk 1 hari. Materi selanjutnya yaitu silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus pada kelas 1 merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran dalam silabus kelas 1 SD diarahkan untuk membantu siswa memahami konsep dan dasar. Silabus pada kelas 2 pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM pemetaan KI dan KD, dengan 6 mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Tujuannya diarahkan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang studi, serta membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik. Silabus kelas 2 SD juga dapat mencakup integrasi beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Silabus kelas 3 rencana pembelajaran kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran indikator alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Juga harus memperhatikan pembelajaran inklusif, yaitu pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.
Materi selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi, lalu dijabarkan dalam silabus. Di dalam RPP ini sendiri terdiri dari KI dan KD, indikator, tujuan dan materi pembelajaran, pendekatan atau metode, kegiatan pembelajaran, sumber media serta penilaian. Rancangan RPP Merdeka Belajar memiliki beberapa perbedaan dengan RPP Kurikulum 2013 atau K13. Apabila RPP K13 tidak menampilkan profil belajar, sedangkan RPP Merdeka Belajar menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keadaan sehari-hari siswa. Review hasil penelitian terkait development of the thematic skill learning based on the 21st century skill model for fourth graders. Keefektifan penggunaan RPP tematik dapat diketahui melalui aktivitas belajar siswa, sedangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran ini sangat efektif, dan hasil belajar siswa berada di atas KKM. Pengamatan ini menggambarkan bahwa penggunaan RPP tematik berbasis model keterampilan abad 21 telah efektif dilaksanakan. Baiklah, itulah pembahasan pada video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.